Halo, Semeton 154, balik lagi di Podcast Cempaka 154, podcast persembahan KPP 6 Lapura untuk Anda. Baik, balik lagi nih kita di acara kita, salah satu segmen kesayangan di KPP 6 Lapura, di mana podcast ini hadir untuk memberikan informasi, cerita, berbagi keluh kesah terkait dengan pengelolaan keuangan negara, dan juga UMKM sekitar Karangasem, tentunya di bawah binaan KPP 6 Lapura. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat hebat-hebat. Yang pertama dari Lula Bakery, Iya. yang kedua dari Kepala Binmas Islam, eh, Kantor Kemenak Kabupaten Karangasem. Baik, sebelumnya kita ngucapin terima kasih Ibu, Bapak atas kesediaan waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk datang di acara kita podcast yang hari ini temanya yaitu terkait dengan sertifikasi halal untuk UMKM, terutama untuk UMKM binaan KPP 6 Lapura. Selamat sore Ibu, selamat sore Bapak. Sore. Selamat datang di podcast. Ini podcast Cempaka, salah satu acara kita, salah satu agenda kita inovasi, gimana kita membantu untuk sharing, untuk cerita terkait dengan terutama untuk pengelolaan keuangan negara dan yang pastinya yang seperti pada hari ini terkait dengan UMKM. Nah, mungkin untuk mengawali gitu ya, untuk mengawali podcast ini, mungkin boleh diperkenalkan masing-masing terlebih dahulu terkait dengan profil singkat, mulai dari nama, terus kegiatan atau peran masing-masing saat ini, dan cerita singkat terkait bagaimana awal mula Ibu dan Bapak bisa berkaitan dengan sertifikasi halal itu sendiri. Mungkin dari Ibu Iya. terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Mas Yunus. Siap. Sebelumnya ya sama KPPN Amlapura sudah mengundang saya nih suatu kehormatan. Di sini perkenalkan nama saya Lady Maulidia. Biasa di sini disebut Lady atau kalau di Karangasem sih seringnya disebut Teh Lady ya. Teh Lady. Iya, karena saya basicnya dari Sunda Sumedang. Jadi Oh. saya teteh ya gitu. Nah, kegiatan saya sehari-hari kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus rumah. Nah, di sela-sela waktu saya menunggu kepulangan suami dari kerja ya, saya ingin mengisi hari-hari saya, memberdayakan diri saya dengan cara membuat suatu produk yang kami beri nama Lula Bakery. Lula Bakery. Iya, di Lula Bakery ini sendiri, peran saya di Lula Bakery itu sebagai CEO. Tapi CEO-nya bukan sembarang CEO nih. Yang CEO Cina itu bukan ya? CEO menyamar. CEO menyamar. CEO menyamar. Jadi maksudnya CEO-nya Chief Everything Officer. Semuanya berarti ya. Ya, betul sekali Mas. Jadi semuanya saya garap mulai dari persiapan bahan, Ya. produksi, pengemasan sampai pemasaran ya. Jadi ya Lula Bakery alhamdulillah masih sama saya sendiri kelolanya dan dibantu oleh suami gitu. Ya. Oke, itu dari Lula Bakery. Selanjutnya dari Kemenak Kabupaten Karangasem. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya nama Asmuni, atau lengkapnya Komang Asmuni. Karena memang saya asli Bali. Jadi leluhur memang dari Bali, sejak 1460 sudah ada di Bali. Sehingga kita di Bali ini menjadi orang Bali. Tidak lagi pendatang ataupun tidak lagi menyampaikan asal mula kita dari Bali itu. Iya. Kemudian saya sehari-hari memang di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama mengurusi tentang agama Siap. dari lahir sampai meninggal, dari makanan, minuman semua. Kita selain pendidikan, karena di pendidikan ada khusus disediakan. Jadi kami menangani sehingga itulah kami terlibat langsung dengan kaitan dengan sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal ini memang awal mulanya memang ada di Kementerian Agama yang yang membidangi, dan sampai sekarang ini masih kita di Karangasem ini menjadi satgas halal. Jadi satgas halal ini memang dibentuk khusus terkait dengan bagaimana sertifikasi halal dilaksanakan di semua daerah, termasuk kita di Karangasem sebagai undang-undang 33 2014.
Baik, itu mungkin untuk awalan gitu ya, perkenalan singkat, terkait yang pertama tadi Lola Bakery. Ini berarti kan kalau, boleh sedikit saya membayangkan gitu ya, Bu, ya, atau Teteh gitu ya, terkait Lola Bakery ini kan berarti, awalnya adalah karena ada waktu luang gitu ya, ketika apa namanya, mengurus rumah tangga, meskipun kan kita tahu mengurus rumah tangga sebenarnya tidak ada waktu kosong ya sebenarnya ya. Tapi ini tetap bisa menemukan peluang gitu ya di sela-sela waktu yang akhirnya, apa namanya, terciptalah Lula Bakery ini sendiri. Tapi kalau secara basic deh, ini memang ada basic mungkin dulunya sempat SMK atau kuliah di Iya. Tata Boga atau seperti apa? Kenapa akhirnya milihnya bakery gitu? Iya, kalau secara basic atau background-nya, Iya. Mas, sebenarnya nggak ada ya, karena background saya itu sebenarnya, guru pendidikan khusus. Ya, jadi, Oh. awal mulanya itu kan kenapa Lula Bakery berdiri itu, saya mengisi kekosongan ya, waktu Heeh luang heeh. gitu. Karena, istilahnya saya di sini itu, benar-benar mengalami fase perubahan kehidupan Heeh ya, heeh. gitu. Dari awalnya saya bekerja, sibuk, lalu, berkumpul dengan keluarga, lalu di sini benar-benar merantau dengan suami, lalu mencari kesibukan lah, lahirlah Lula Bakery tersebut. Jadi sebenarnya, basic-nya itu, hanya karena saya suka. Oh, Suka masak dan suka makan gitu. berarti dari kesukaan itu dulu ya, suka dulu baru akhirnya mengulik, apa namanya, apa yang disuka dicoba Iya, gitu ya, coba iya, bikin gitu iya. ya. Oke, berarti nah ini sedikit ada perbedaan gitu ya, terkait dengan Teh Lady dengan Pak Asmu nih. Kalau Pak Asmu ini asli Bali ya, Pak, ya? Asli Bali. Balinya di Karangasem, Pak? Karangasem. Karangasem berarti putra daerah ya, Pak, ya? Karangasem. Sedangkan kalau Teh Lady kan, apa namanya, perantauan ya, Merantau. gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Teh untuk rantau di Bali sendiri, khususnya di Karangasem? Rantau itu kurang lebih, 5 tahun ya. Oh, udah. Jadi Mei 2021 saya, sudah menikah, 3 hari kemudian langsung dibawa oleh suami, ke Oh, Karangasem. Lalu di situ sedikit juga ya saya heeh, menceritakan tentang Lala boleh Bakery-nya. boleh. Nah di situ itu, saya itu ingin lebih memberdayakan diri gitu ya, agar, passion saya juga yang hobi memasak dan di sela-sela waktu luang saya itu bisa tersalurkan lebih positif gitu Iya, ya. Eee, nah di situ itu pertama peluangnya itu, ada salah satu rekan, yang, memberitahu gitu, ada nih salah satu minimarket lokal, yang dapat menampung, UMKM gitu, produk UMKM. Dan di situlah, saya mulai mencobanya yang pertama saya survei dulu, survei produk apa yang bagusnya dipasarkan di Karangasem. Berarti dateng, nyari-nyari dulu, lihat-lihat, Iya, saya, Heeh. survei dulu ke pasar, lalu ngobrol-ngobrol sama tetangga dan teman-teman sekitar, Baik. ternyata ditarik benang merah, keluarlah Bolen ini. Kenapa Bolen? Karena, ketika ngobrol sama teman-teman yang bukan dari wilayah Jawa Barat gitu ya, khususnya, ternyata Bolen itu masih asing gitu. Oh, Iya, masih banyaknya itu menyangka Bolen itu sama dengan molen. Iya. nah itu Iya, itu. iya, betul sekali ya, iya. Iya, Nah itu, jadi, saya menjelaskan, "Oh, tentu bolen itu dan molen berbeda ya, dari bahannya juga berbeda, produksinya juga berbeda." Nah disitulah, apalagi kalau misalnya di Jawa Barat itu, bolen itu, bukan snack yang asing gitu ya, snack Oh, sehari-hari jadi gitu. secara di pasar gitu ya, jajanan pasar itu Mhm, masuk. lebih ke yang bakery Oh, sih. yang bakery ya? Iya, yang Oh, banyaknya iya, bolen itu banyaknya dan, selain itu saya juga salah satu bolen lover gitu. suka banget Iya, suka berarti ya? banget, heeh. Jadi, ya sudahlah ada peluang, bismillah, saya coba untuk, memproduksi bolen itu, saya masukkan coba ke minimarket lokal tersebut dan alhamdulillah ternyata diterima oleh Oh, masyarakat, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan. oke. Berarti untuk apa ya, kalau kita bilang maskotnya lah ya dari Lula Bakery ini berarti si Bolen itu ya, Teh, ya? Yang paling Iya, misalnya paling menonjol lah ya iya, bolennya ya? Oke, Bolen. Oh, ini juga informasi baru nih, ternyata Bolen dengan Molen itu Beda. berbeda. iya, Untung saya ini. Secara bentuk kan memang beda ya, Pak. Mungkin iya, kita pikir ya udahlah mungkin penyebutan aja gitu ya. Iya. iya, Tapi ternyata secara mungkin dari bahan juga benar juga ya, beda juga ya. iya.
Oke, terkait masih dengan Teh Lady nih ya, terkait Lula Mhm. Bakery gitu ya. Mulai berdiri Lula Bakery berarti di tahun berapa Teh? Kan kesini Eee, 2021 tadi ya? iya, Mei 2021 saya mulai go pemasaran itu tanggal 6 Januari 2022. Berarti kurang lebih udah 4 tahun ya? 4 tahun ya? Iya, kan alhamdulillah. Nah, di awalnya itu pertama saya itu pemasarannya yaitu menitip di minimarket lokal. Mhm, Ada beberapa minimarket lokal, tetapi setelah, disaring lah, maksudnya dirasa-rasa mhm. ya, hanya ada satu saja yang Mhm. benar-benar, cocok secara kerjasama dengan kami. Ya, Oh, tapi selebihnya juga alhamdulillah, ada juga dari lain-lain gitu, yang secara pribadi seperti pesanan pesanan-pesanan betul betul pernikahan yang betul. lain-lain dan Mhm. sebagainya, seperti itu. Berarti dari 2021 berdiri Januari, eee, berarti kan otomatis, ketika berdiri itu kan belum ada, apa namanya, sorry, apakah ketika berdiri itu sudah memikirkan untuk, sekalian deh, mengurus sertifikasi halal, ini kan terkait sertifikasi halal Mhm, ya, apakah sudah mhm, memikirkan itu atau, ya udah deh kita coba dulu bikin, kita pasarkan dulu, baru mungkin di pertengahan, apa namanya, perjalanan itu baru ada, kepikiran atau baru ada informasi tentang sertifikasi halal, itu seperti apa tuh? iya. Untuk pengurusan sertifikasi halal sendiri di tengah-tengah ya, Mas. Mhm, Jadi, pas awalnya itu karena dari mengisi waktu luang mhm ya, mhm. jadi ya udahlah bismillah dulu aja, jalanin Berangkatin dulu. dulu aja lah ya Iya, gitu ya, betul, gasin aja heeh, dulu ya. Udah mulai kan, orang-orang tuh udah mulai sedikit-sedikit, "Oh iya, ternyata tahu nih perbedaan antara bulat boleh dan dengan bulat." online, Iya, tapi di sini juga ada kendala nih, heeh, karena kan, ditakutkannya itu, produknya maaf tidak halal ya. betul Iya, betul, jadi, saya memposisikan diri saya sebagai konsumen nih. mhm Bagaimana nih ketika saya ingin jajan, ketika jadi mhm, konsumen, ketika sudah ada label halal nih, apalagi halalnya MUI, kayaknya lebih seneng nih, lebih lebih yakin lah ya untuk iya, beli ya, kita makannya juga kan lebih, bismillah, lebih alhamdulillah bisa lebih betul enak gitu ya. betul, Nah, di situlah di tengah-tengah, baru saya mulai memikirkan, kayaknya untuk meningkatkan value produk saya ini, betul, untuk mengurus ngurus sertifikasi sertifikasi halal. halal ya. Iya. Kalau yang pertama Mhm, kali, Teh Lady lakukan gitu untuk mengurus mhm, sertifikasi halal nih, cari infonya di mana sih Teh? Pertama iya, kali dapat gitu ya? Atau mhm, mungkin dapat, apa namanya, dapat informasi atau dapat, apa ya, bisikan-bisikan dari mungkin, pedagang-pedagang lain gitu atau iya, seperti apa iya. prosesnya? Pertamanya sih dari rekan ya, Heeh, ada salah satu rekan, eee, yang yang memberitahu gitu bahwa, mhm sedang ada nih program Sehati dari Kemenag ya, Pak, waktu itu. Nah, di situ itu, rekan kami juga, menyarankan bahwa benar-benar dibimbing. mhm Karena kebetulan, rekan kami juga di KPPN ya, mhm, waktu itu. Jadi benar-benar dibantu, dibimbing bagaimana nih, karena waktu itu kan posisinya saya awam ya, sangat betul tidak tahu bagaimana nih, benar-benar blank gitu, betul, untuk cara mengurus sertifikasi halal. Jadi alhamdulillah dibimbing gitu, mhm oleh KPPN, mhm dari mulai mengurus persyaratan, mhm kayak, menyiapkan NPWP, mhm lalu ada menyiapkan NIB. Nah, di sini salah satunya juga hambatan saya ya, mhm karena saya memang benar-benar newbie ya, mhm, eee, di ya pedagang benar-benar pedagang kecil betul ya. betul. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya untuk mengurus sertifikasi halal ini harus ada NIB. Nah, Oh, iya, dan alhamdulillah oleh KPPN itu dilayani, maksudnya betul, dibimbing bahwa dibantu untuk keluarnya NIB. mhm Nah, mhm, setelah pemberkasan, keluar NIB, berkas siap, lalu, pengajuanlah ke Kemenag. bener, Iya, betul, pengajuan ke Kemenag agar bisa dapat nomor antrian sertifikasi halal nomornya. Nah, di situ, yang dilakukan juga adalah oleh pihak Kemenag dan mhm, KPPN itu melakukan survei ke oh, kitchen kami betul, langsung, iya, memastikan apakah benar tidak, mhm untuk mengajukan sertifikasi halal ini, produknya apakah benar-benar halal mhm, gitu ya, betul langsung prosesnya betul, bagaimana, alatnya juga mhm apakah benar-benar halal. mhm, Nah, dari proses-proses itu, alhamdulillah akhirnya keluarlah keluar sertifikasi halal. sertifikasi halal Iya, ya. mhm, Kalau boleh tahu Teh, itu kira-kira berapa lama kalau prosesnya ya? Dari mhm, mulai, mungkin,
jangan dari proses NIP lah, mungkin kelamaan dari Mhm. proses antrian deh Teh, dari proses Mhm. antrian, apa namanya, nomor sertifikasi halal itu Mhm. sampai akhirnya terbit sertifikatnya itu Mhm. sendiri, kira-kira berapa lama tuh kalau diinget-inget? Kalau nggak salah kurang lebih singkat ya, paling 2 minggu. 2 minggu ya? Ya 2 minggu itu benar-benar, eee, untuk saya sebagai UMKM ya Mhm, sangat dibantu, heeh, dilayani dan cepat gitu. nah, Dan untuk saya pribadi yang benar-benar tidak tahu apa-apa tuh, betul, benar-benar terbantu gitu. betul, Iya, terbantu dan cepat gitu heeh prosesnya. heeh. Mhm. Berarti kan, kendala yang ditemuin kan hanya mungkin kendala pemberkasan aja gitu ya? Iya. Oke. Mungkin itu dari Nula Bakery ya. Sekarang kita mungkin bergeser sedikit ke Kemenak gitu ya, Kemenak Karangasem ini sebagai yang ngeluarin nih, yang punya wewenang untuk mengeluarkan, sertifikat halal itu sendiri. Nah, ke Pak Asmuni gitu ya, mungkin, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, Pak, ya, dari, sisi UMKM, dari sisi istilahnya penerima manfaat gitu ya, dari sertifikat halal itu sendiri. Nah, kalau dari sisi pemberi atau, istilahnya regulatornya gitu ya, mungkin boleh Pak Asmuni cerita sedikit terkait dengan sebenarnya sertifikat halal ini apa, gitu ya. Terus, dan kenapa sertifikat ini nih cukup penting gitu ya untuk mungkin kita bisa bilang pedagang gitu ya, mulai dari itu pedagang kecil mungkin yang istilahnya mungkin kayak Teh Laini tadi dari iseng-iseng gitu ya, ternyata bisa berkembang sampai mungkin sampai ke taraf yang, perusahaan yang mungkin sudah levelnya sudah cukup besar gitu, terutama untuk di wilayah Karangasem. Mungkin boleh cerita sedikit, Pak? Baik, eee, berbicara sertifikasi halal, sebenarnya sertifikasi halal adalah sebuah pengakuan negara kepada suatu produk Mhm. bahwa produk tersebut sudah halal, baik secara bahan, proses, maupun produk. Jadi 3 hal ini yang menjadi dasar bahwa, eee, pengakuan itu dikeluarkan. Mmm, Jadi memang, sertifikasi halal ini menjadi suatu kewajiban sekarang ini sejak 2014, itu sudah menjadi, dasar dalam dunia pasar, baik itu pasar kecil, apalagi pasar yang tingkat besar besar, ya? ya itu. Jadi sekarang ini kalau kita mau, apa namanya, naruh barang ataupun menjual sesuatu itu, Mhm. termasuk menjadi rekanan pihak ketiga, itu salah satu yang ditanya adalah sertifikasi Sertifikasi halal halal, tersebut. betul Misalnya kita mau naruh barang di Alfamart, betul Indomaret, betul. nggak mungkin diterima kalau nggak ada sertifikasi halal, Mmm, nggak bisa diterima dia itu. Kemudian juga kalau kita mau ekspor apalagi, betul. itu pasti sertifikasi. Kami beberapa kali, mengadakan apa namanya, supervisi Mhm. di beberapa, eee, apa namanya, pengusaha-pengusaha baik yang levelnya UMKM maupun, besar, itu rata-rata mereka itu, eee, kesulitan dalam pemahaman tentang Mmm, sertifikasi halal itu sendiri. betul Karena banyak yang masih belum memahami apa yang dimaksud dengan halal betul. itu dan, eee, apakah sulit? Karena dulu memang sebelum undang-undang ini keluar, semasih, apa namanya, sertifikasi ini dikelola atau dipegang oleh MUI, itu memang prosesnya samping lama, kemudian juga agak ketat prosesnya Mmm, itu. Nah, setelah undang-undang ini keluar, dibentuklah sebuah badan namanya BPJBH, Badan Penjaminan Jaminan Orang Halal itu. mhm, Nah, di sana dia punya tugas untuk mensertifikasi itu seluruh produk yang ada. Nah, sementara itu untuk kita sendiri di Indonesia ini memang, eee, dengan kita memiliki sertifikasi halal itu, dengan sendirinya, satu kita akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pihak konsumen, pasti. Bayangkan di Indonesia ini dari 280 juta iya, penduduk Indonesia, betul. 82%, 87% adalah muslim. Muslim, betul Artinya ketika kita sudah bersertifikasi halal, betul 87% sudah menjadi pasar kita. betul Bayangkan, dibanding kita nggak punya, betul. itu yang pertama. Yang kedua adalah,
keamanan barang tersebut sudah dipastikan ada. Betul. Apa keamanan tersebut? Ketika kita ngomong sertifikasi halal, kita jangan berpikir bahwa kalau yang punya orang muslim pasti halal. Nah, itu kadang Itu yang kadang masih keliru. itu. Saya membuktikan itu. Suatu saat ada satu pengusaha abon. Dia mengajukan sertifikasi halal. Yang punya pengusaha ini adalah teman Hindu yang punya. Betul. Tapi dia ngambil ayamnya di tukang potong muslim. Muslim. Oh ini Pak, saya udah ngambil tempat muslim. Betul. Nah, udah uji sertifikasi halal Bu, tukang potongnya belum punya. Tapi dia muslim Pak. Iya. Akhirnya, oke. Sekarang suruh dia mengajukan sertifikasi halal Bu yang tukang potong ini. Betul. Dia mengajukan, kita survei lapangan. Ketika kita survei lapangan, 2 minggu saya nggak berani makan daging ayam. Ingat mau muntah terus. Melihat prosesnya. Yang punya muslim, tapi kekotorannya kotor sekali, baunya, masya Allah. Ini artinya tidak ada jaminan ketika orang yang punya orang muslim itu halal. Udah pasti halal, tidak ada jaminan. Begitu sebaliknya. Iya. Walaupun yang punya non muslim, tapi kalau dia memenuhi persyaratan halal, dia bisa halal. Baik. Itu. Jadi bisa dipisahkan antara mana yang menjadi ketentuan halal, mana yang menjadi ketentuan agama tadi. Betul. Itu yang sering terjadi. Makanya kami ketika memberikan pembinaan atau sosialisasi, tadi kami di Dinas Perdagangan memberikan sosialisasi kepada UMKM seluruh Karangasem. Kita sering dengan sosialisasi tentang halal, tapi sampai ke itu bahwa sebenarnya sertifikasi halal itu tidak terkait langsung dengan yang punya. Betul. Tapi bagaimana prosesnya, bagaimana bahannya, bagaimana produk yang dihasilkan itu sebenarnya yang pertama. Karena 5 hal yang menjadi rukun hal tersebut. Yang pertama adalah penanggung jawab. Penanggung jawab ini artinya ada komitmen dari pihak yang punya produk tersebut. Sekarang ini 1.000, yang itu nih punya komitmen, dia berkomitmen mau halal. Jadi apapun yang terkait dengan itu dia akan usahakan halal. Yang kedua, bahan tersebut, bahan apapun itu harus halal. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikasi halal. Misalnya ibu buat kue nih, buat kue. Nah, kue itu apa bahan-bahannya? Ada tepung, ada gula, ada pewarna barangkali ataupun lainnya. Nah, semua ini harus dia sudah halal. Tidak bisa dia mengajukan halal kalau bahan-bahannya tidak halal dulu. Itu makanya ketika kita mengajukan sertifikasi halal, kita akan ngecek bahan-bahannya. Kita nanti masukkan ke sistem. Kalau dia masih belum bersertifikasi, di sana akan muncul di sistem merah. Adik nggak bisa masuk lanjut lagi. Dia harus mengganti bahan tersebut ke yang bersertifikasi. Kecuali yang sifatnya adalah kayak bahan-bahan yang kayak kacang-kacangan yang langsung dari tanaman langsung ya. Kayak daun-daunnya itu nggak ada masalah. Semacam itu. Karena dia produk alami ya Pak ya. Alami. Termasuk ikan-ikan yang langsung dari laut, tidak ada masalah. Itu tidak perlu sertifikasi. Tapi kalau yang sudah dikemas, sudah berbentuk instan, itu harus ada sertifikasi halal. Itu beberapa hal yang perlu dipahami kaitan dengan sertifikasi halal. Baik. Cukup banyak gitu ya. Ini perspektif baru juga gitu ya. Yang pertama sih yang paling penting adalah memisahkan antara tadi ya Pak ya, sertifikasi halal dengan kaitannya dengan agama. Betul. Yang punya muslim pun belum tentu produknya halal. Betul. Begitu juga sebaliknya, yang punya non muslim pun juga belum tentu tidak halal gitu Pak ya. Betul. Baik. Tadi juga sempat disinggung oleh Teh Lady juga ya terkait dengan program Sehati kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu apa itu Pak kira-kira program Sehati itu? Jadi dalam sertifikasi itu ada 2 jenis. Ada namanya reguler, ada namanya sub reguler.
Nah, kalau reguler itu adalah untuk produk-produk yang memiliki risiko tinggi, yang berbahan biasanya dari daging. Oh, Itu termasuk berisiko tinggi. Dia sarden gitu-gitu. ya sarden, kemudian sosis. Sosis. Nah, itu dia harus menggunakan reguler. Reguler ini itu yang pertama. Yang kedua, reguler juga kepada usaha-usaha yang sudah menengah ke atas. Sudah omsetnya 500 juta setiap tahun ke atas. Itu tidak bisa dia menggunakan self declare. Nah, kalau reguler ini dia berbayar. Oh, Berbayar dia. Dan sistem sistem auditnya juga lebih banyak auditnya. Termasuk dia harus menyediakan namanya penyelia. Penyelia itu adalah seorang yang sudah memiliki sertifikasi, yang memiliki tugas, salah satunya adalah audit internal. oh, Jadi dia ada pegawai yang di perusahaan-perusahaan yang pegawai ini, ada pegawai atas SPPG. betul. SPPG tersebut termasuk dia kategori ini, kategori reguler SPPG. Makanya SPPG yang mengajukan sertifikasi, dia menggunakan reguler, berbayar dia. Sehingga SPPG tersebut salah satu kewajibannya dia harus mempunyai penyelia. Iya, itu dia. Nah, penyelia ini di samping dia bersertifikasi, sudah memiliki sertifikasi penyelia, dia juga harus beragama Islam. Syaratnya itu ya, Pak. Syaratnya penyelia ini. Makanya penyelia ini di SPG tersebut yang pegawai yang beragama Islam di SPG yang ada di Karangasem ini semua dia mendapat tugas tambahan sebagai penyelia. Itu sambil jalan dia membuat sertifikasi itu. Jadi itu yang reguler. Nah, reguler ini termasuk kemarin yang lapas, instansi lapas ini juga reguler karena dia dapur. Oh, Dapur itu di dalamnya ada produk kayak dari betul. menunya kayak dari ayam, dari semacamnya itu membutuhkan reguler. Tapi kalau yang self declare nggak perlu. Artinya produk-produk yang tidak memiliki risiko tinggi. Nah, kayak ibu ini roti bahan-bahannya kan gak ada yang berisiko tinggi ini. Betul. Ada hanya tepung, hanya mungkin beras atau mungkin nggak ada yang berisiko tinggi, maka memungkinkan dia punya self declare. Self declare ini lebih ringan dari segi prosesnya. Dia cukup dengan pernyataan dari yang punya produk, yaitu pernyataan bahwa ini begini segala macamnya sama administrasinya, terus didampingi oleh seorang pendamping mungkin dari kami yang menunjuk pendamping. Nah, setelah itu sudah proses langsung keluar sertifikasi. Nah, kalau reguler tidak, reguler tersebut dia ada namanya verifikasi lapangan. Jadi bahan-bahan segala macam, menu segala macam termasuk pemasoknya itu terus dimunculkan di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, nanti ada namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, lembaga inilah yang lembaga independen, lembaga swasta yang memverifikasi ke bawah, dan ini yang dibayar sebenarnya. Oh, makanya harus Berbayar. mengeluarkan. Ya, Ya. bayar ya itu yang dibayar. Dia memverifikasi dari administrasi dan cross check lapangan, dari proses masuknya bahan tersebut sampai kepada proses masaknya, sampai jadinya produk tersebut, sampai kepada pendistribusian. Itu diperiksa semua. Makanya cukup mahal bayarnya. Yang memeriksa itu karena pihak ketiga swasta, independen, mana harus ada biaya. Ya. Kalau kami dari Kementerian Agama, Tidak ada biaya ya, Pak. Zero ya. Baik. Ya. Karena itu merupakan salah satu tupoksi dari Kementerian Agama itu sendiri ya. Kami. Berarti kalau Teh Lady kemarin berarti gratis semuanya ya, Teh ya? Gratis. Semua ya. Gratis. Baik. Berarti kan ini balik lagi ya terkait dengan sertifikasi halal nih yang dirasakan sama UMKM sendiri ya. Di saat ini kan Teh Lady gitu ya. Berarti kan ada nggak Teh kira-kira efeknya gitu ya, selain mungkin tadi yang Teteh bilang ada kepercayaan atau ada keyakinan nih masyarakat ketika beli produknya Nula Bakery makin yakin, oh udah ada sertifikasi halal nih. Nah, mungkin selain itu ada nggak efek samping lain nih ketika
sebelum ada sertifikasi halal, ada sertifikatnya, sama sesudah sertifikatnya. Kira-kira ada efek lainnya nggak? Tentu ada ya Mas, Ah, dirasakan, yang paling utama ya jadi produksi kita meningkat ya. oh, Iya, makin banyak permintaan iya ya. alhamdulillah, iya. Jadi, ketika produksi meningkat, otomatis juga pemasukan atau omset Betul, meningkat gitu ya. Iya, alhamdulillah sih gitu, dampaknya sangat besar ya. betul. Nyambung lagi, kata Bapak tadi ya, karena, konsumennya juga kan, yang istilahnya yang muslim itu merasa sudah percaya gitu. Yakin ya. Iya, sudah yakin aman, jadi ya istilahnya ketika ini suka, ya udah jadi langgan Iya, gitu. Iya, jadi repeat order lah ya bahasanya ya. betul, iya. Oke, berarti yang pasti secara permintaan produk otomatis meningkat gitu ya ketika ada sertifikat halal. Nah ini sebenarnya apa namanya yang kita mau tanyakan juga ke Kementerian Agama gitu ya. Eh, Terkait tadi sehati kan sudah dijelaskan ada dua jalur lah Pak ya terkait dengan sertifikat halal. Nah dari setiap proses ya baik itu yang reguler maupun yang self declare, kira-kira biasanya hambatan apa Pak yang sering ditemui nih? Eh, Tadi itu rata-rata masyarakat umum belum memahami tentang halal itu sendiri. Hmm. Makanya beberapa kejadian kita membentuk inovasi namanya pendampingan halal. Hmm. Kenapa? Karena banyak sekali apalagi yang reguler. Itu banyak sekali yang tidak lulus Oh, dalam verifikasi. Kenapa? Karena tidak memahami dengan proses halal itu sendiri. Jadi dia berpikirnya halal itu yang penting sudah bahannya sudah tidak sesuai, tidak yang salah. ya, Itu udah oke itu. Padahal nggak seperti itu. Contoh, saya pernah di desa Pempatan di sana, di ujung sana, di ujung utara, itu kerjasama antara Pempatan, UMKM tersebut dengan pihak binaan sama dengan binaan begini, tapi binaan dari pertanahan dia, PPN. oh, Dia masuk sertifikasi halal, dia udah yakin, oh Pak, ini sudah pasti halal. salah Pak. Kenapa? Karena kopinya langsung petik sendiri. Betul. Kemudian saya masak tanpa macam-macam, langsung masak secara manual. Oke, kita ke sana. Nah, ketika kita cross check ke lapangan, ternyata dia jemur kopinya itu di bawah. Jemur kopinya di bawah, kemudian sementara di bawah tersebut banyak binatang lewat. Betul. Termasuk juga ada kucing, ada ayam, ada anjing lewat macam itu. Satu. Yang kedua, ketika masuk di peralatan, Iya. peralatan yang dipakai masih bergabung dia dengan peralatan untuk proses di dapur. Kalau nggak boleh gitu. Nah, akhirnya kita ke sana, pendampingan akhirnya pendampingan kita begini kita berikan solusi, berikan arahan, cara begini. Akhirnya setelah oke, kita ajukan lagi lolos. Gitu. Baik. Jadi hal semacam itu yang sering terjadi. Apalagi yang terkait dengan masalah ini, masalah SPPG. Baik. SPPG tersebut kan menunya bermacam-macam nih. Betul. Termasuk ada yang dari bahan-bahan kayak ayam, Iya. kemudian kayak tempe, tahu segala macam itu. Itu termasuk abon. Nah, itu semua sekarang ini dalam regulasi mensyaratkan harus bersertifikasi. Jadi SPPG akan menerima itu tanpa ada sertifikasi halal. Makanya kalau sekarang kata Ibu tadi nambah banyak permintaan saja memang iya. Karena apa? Karena sekarang ini semua mempersyaratkan itu. Mintanya yang udah ada sertifikat halal. Sertifikasi. Kalau tidak ada sertifikasi ditinggalkan sama pihak rekanan pihak ketiga tersebut. Gitu. Makanya semakin cepat kita membuat sertifikasi halal PKUMKM ini, maka semakin cepat pula peluang untuk berkembangnya yang punya usaha. Baik. Oke Pak, itu semakin menambah apa namanya insight gitu ya, menambah pengetahuan. Terus tadi sih yang saya tertarik itu sebenarnya ketika anggaplah salah satu pengusaha ini ya Pak ya, tadi Iya. yang terkait dengan kopi gitu ya, mengajukan ternyata dalam prosesnya diketahui masih belum memenuhi syarat. Iya. Nah saya kira jadi ketika mengajukan
tidak lolos, nah ini ya udah berarti anggaplah tidak apa ya istilahnya diisolir lah gitu. Tapi ternyata dari Kemenak ini ada pembinaan juga ya Pak Oke, ya? jadi kita memang setiap yang mengajukan, mengapa Oke, kita arahkan dia mengajukan ke Kemenang, oke, nggak langsung secara online oke, diisi halal itu, oke. tujuannya itu. Kalau dia diisi halal, dia pendampingan tidak ada. Jadi cuman upload berkas gitu Berkas, aja. berkas segala macam, dan memang juga agak susah mengupload berkas Oke, berkas di halal tersebut. oke, Ketika nanti sudah bayar misalnya liburan nih, bayar 10 juta oke, untuk bayarannya sertifikasinya, oke, terus turun diperiksa nggak lolos, oke, kan kasihan uangnya terbuang. oke, Nah, kami tidak mau semacam itu oleh teman-teman di Karangasem ini. oke. Kita tetap begitu ada pengajuan, kita jadwalkan untuk pendampingan. Pendampingan. Kita dampingin dulu sampai sip untuk dia lolos, baru kita ajukan. Nah, Gitu. itu juga mungkin salah satu apa ya agenda gitu ya Agenda, dari Kementerian betul. Agama Iya, ya, terutama di betul. Karangasem yang ya pasti tujuannya untuk kemaslahatan umat ya, Betul, misalnya betul. untuk perbaikan di apa namanya pengusaha-pengusaha ini sendiri gitu ya. Oke, mungkin tadi ini sih apa namanya saya juga kepo gitu ya, karena kebetulan saya baru Pak di sini di Iya. Karangasem, baru sekitar 8 bulan gitu ya. Oh, Dan tadi sempat Teh Lydia juga sempat, apa namanya, mengungkapkan gitu ya, bahwa ada peran KPPN juga gitu di proses sertifikasi halal ini. Mungkin, boleh cerita sedikit dari Teh Lia mungkin atau dari Pak Asmuni yang, apa gitu kira-kira peran KPPN dalam proses sertifikasi halal ini seperti apa gitu? Iya. Peran KPPN sendiri, bagi saya sangat penting gitu dan Mhm, benar-benar, didampingi gitu. iya, Dari pertama, yang mengajukan, persiapan mengajukan keluar nomor sertifikasi halal heeh, itu sudah jelas. mhm, Setelah keluarnya itu juga ada pendampingan. baik. Yang pertama itu ada dilibatkan seminar. Ya, ada seminar. Ah, Nah, saya siap, waktu itu di Denpasar perwakilan UMKM, ya, jadi diberikan pembekalan untuk bisa produknya tembus pasar internasional. wih, Iya, iya, Masya Allah sekali ya, KPPN itu sangat benar-benar memfasilitasi gitu. siap, Jadinya, di seminar itu diberikan bagaimana caranya, dari cara, eee, produksinya seperti apa, langsung, cara memilih, apa namanya, ekspedisi, mhm, lalu negara-negara yang sepertinya kemungkinan besar nih bisa masuk nih. Kayak misalnya bakery itu lebih, cenderungnya ke Australia, banyaknya sama pasar Taiwan. oh, Ya dijabarkan di situ, secara detail dan banyak gitu ya. ya, Sangat menarik itu seminarnya. Itu yang pertama seminar, lalu yang kedua saya juga mendapatkan, pelatihan khusus dari KPPN sendiri ya, dari internal oleh Bu Arinin, Warin ya. iya, dan dulu sama Pak Dimas. Oh, sama Mas Dimas, Iya, ya. sama Mas Dimas, iya. Eee, tentang bagaimana cara memanajemen uang Oh, melalui terkait cash flow ya, pemasukan, betul, ya pengeluaran. agar lebih apik gitu Mhm, ya, mhm. jadi tata kelolanya biar lebih disiplin gitu. Memakai aplikasi si Apik Si dulu. Apik, betul. Ya, si Apik itu, jadi, biar lebih terlihat, eee, ketika pemasukannya berapa, langsung nanti dipakai modal Mhm, berapa, sehingga nanti keuntungan yang benar-benar keuntungan bersihnya berapa mhm, gitu. mhm, Jadi tinggal input input mhm, input, jadi lebih memudahkan juga mhm. untuk UMKM. Oke, Ya, berarti kalau perannya gitu ya dari KPPN mhm, yang pasti memfasilitasi gitu ya iya, pendampingan, terus juga memberikan, beberapa pelatihan gitu ya, Teh, ya, iya, teman-teman UMKM ya. mhm, Oke, kalau dari sisi Kemenak, Pak, KPPN perannya seperti apa, Pak, untuk jadi sertifikasi halal ini sendiri? untuk sertifikasi halal memang KPN sangat berperan ya, Oke, berperan salah satunya mungkin kalau nggak ada KPN mungkin salah satunya BIN nggak bisa sertifikasi dia, betul. karena belum tahu ada sertifikasi Heeh, halal itu. Jadi salah satunya itu. Yang kedua bahwa, eee, jaringan kita antar instansi itu sangat dibutuhkan memang dalam mhm, hal ini, sehingga program sertifikasi halal ke seluruh produk yang ada, karena memang sertifikasi halal ini kan bukan hanya untuk makanan saja, betul, ada beberapa item, satu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, betul. termasuk juga, jasa, itu juga termasuk. Jasa itu kan kayak penyembelihan segala macam itu. Oke. Karena memang kalau kita berbicara ketika dia sudah apa namanya,
sudah makanan tersebut produk halal, berarti dia sudah sehat, dia sudah bersih, dan dia sudah baik. Betul. Itu produk tersebut. Nah, ini yang ingin diharapkan oleh negara, kita bersama-sama menjadikan seluruh makanan itu bersertifikasi. Dan ini Oktober besok, tanggal 17 Oktober, nanti ada batas akhir Nggih. seluruh produk itu bersertifikasi. Sehingga nanti produk-produk yang nggak bersertifikasi, nggak ada logo-logo halalnya, Nah, barcode segala macam itu di kemasannya itu, maka siap-siap untuk ditarik. oh jadi nggak boleh beredar Nggak Pak boleh ya? beredar. Jadi nanti hanya ada dua akan label yang ada, satu label halal, yang kedua label tidak halal. Oh, Kalau mau tidak halal, mau label yang tidak mau label halal, ya Oke. siap label tidak halal ditempelkan produk itu ya. produk itu. Nggih. Kalau mau dipasarkan di Nggih. sini. Nah, Kalau mau ngomong sendiri ya monggo. ya. Baik. 17 Oktober ya Pak ya. Ya, Oktober. Nah ini perlu diingat Ya. mungkin dari yang nonton ada Ya. pelaku usaha gitu ya, yang mungkin sampai sekarang belum mencoba gitu ya untuk memproses sertifikasi halal. Ini perlu diingat di 17 Oktober. Ya. Mumpung waktunya masih lama dan tadi Teh Lady ya, sorry apa namanya ngungkapin cuma 2 minggu prosesnya untuk menerbitkan sertifikasi halal itu sendiri gitu ya. Lalu, nah ini juga apa namanya pertanyaan yang mungkin sering kita ini sih Pak ya, mungkin sering kita tanyakan ya. Ya tadi sebenarnya sudah terjawab sedikit ya. Berarti kan ketika satu produk itu sudah mendapatkan stempel gitu ya, Ya. stempel halal, itu kan berarti yang tadi disampaikan berarti kan bisa dipastikan bahwa produk tersebut bersih gitu ya, halal, terus juga sehat ya Pak ya. Meskipun berarti kan ini ada hubungannya dengan BPOM juga Pak ya? Perlu Ya. ada hubungan dengan BPOM juga ya? Jadi sebenarnya Badan POM itu dia lebih kepada di gizi dia. Oh, Gizinya dia. baik. Tapi kalau di kita itu sudah semuanya. Baik. Di halal itu sudah semua masuk ikut dalamnya. Ketika dia tidak sehat, maka tidak bisa Dapat halal ya? tidak bisa halal. Bahkan tidak baik saja nggak dapat halal. Misalnya kayak minuman. Betul. Minuman itu kan kalau secara apa namanya, secara POM kan lolos nih. Betul. Tapi diri kita nggak lolos nih. Karena nggak baik. Oh, baik. Iya. Orang nikotin, Oke. narkoba ataupun minuman keras itu di POM masuk dia. Ada dia Pak ya ininya. Lolos POM-nya. Iya, iya. Tapi di halal nggak bisa. Oh, baik. Karena dia nggak baik Baik. untuk tubuh kita. Baik. Itu bedanya. Yang bedakan POM dengan halal itu Bedanya. sendiri. Berarti mungkin bisa ditarik kesimpulan simpelnya Ya. yang BPOM belum tentu halal, Ya. tapi ketika halal sudah pasti lolos BPOM gitu Pak Iya. ya. Baik. Nah, ini yang barusan saya kepikiran sih. Cuman ini pikiran jelek sih Pak Iya. Teh ya. Kira-kira ada nggak Pak kemungkinan untuk jadi kan mungkin adalah orang yang udahlah nggak usah diurusin, toh juga apa namanya mungkin berpikirnya ya udahlah skalanya skala kecil di sini-sini aja, nggak usah lah ngurusin halal, kita tembak aja deh stempel halal. Itu sering kejadian nggak Pak seperti itu? Kalau mau nembak sih nggak bisa. Oh, Tapi bisa. kalau apa namanya menempel saja, nempel yang palsu Betul. mungkin ada. Nah itu kira-kira kita Itu. sebagai orang awam nih Pak ya, Hmm. mungkin saya gitu ya. Ya. Mungkin ini kita ngomongin di kawasan Bali gitu Ya. yang mayoritas kan Hindu. Mungkin saya was-was, "Duh, mana nih makanan yang halal?" Nah, cara ngecek untuk ini udah pasti stempel halal yang asli Ya. itu ada nggak Pak? Mungkin Ada. Dia logonya logo warna biru, warna ungu. warnanya ungu ya Pak ya? Ya, warna ungu. Kemudian dia berbentuk kayak Allah anunya, modelnya kayak model apa namanya? Model Kaligrafi. kaligrafinya itu. Terus ada barcode-nya di bawahnya. Nah, Hmm. barcode ini yang tidak bisa ditiru Oh. dalam haluannya. Ketika barcode tersebut dicek, itu akan muncul bahwa apakah ini sudah bersertifikasi. Asli. Nah. Itu. Nah, untuk pengecekan barcode-nya ada ininya nggak Pak? Langsung aja di halal aja. Oh, webnya apa Pak? Sorry. Langsung si halal. Si halal ya. Ya. Langsung di halal, masukkan sana, kelihatan langsung. Si halal. Iya. Oh, berarti
Kita tinggal bawa HP aja Pak, ketika udah tinggal masuk. scan Ya, otomatis. otomatis muncul. Baik, ini sebenarnya berarti inilah yang menjadi apa ya istilahnya penguat Ya, kita gitu ya ya, ketika ini yang menjadi jaminan pemerintah atau negara kepada produk tersebut dah itu gitu ya. itu buktinya. Kalau nggak ada itu, walaupun orang tidak mengatakan halal, tapi kita nggak berani. Ya, Itu ya. kenapa? Karena nggak ada bukti. Barcode-nya ya. Ya, itu yang menjadi senjatanya. Karena kan ya tadi ya mungkin kebanyakan mungkin karena ngerasa ya udahlah ini produk kan nggak kemana-mana, cuma dikonsumsi orang-orang sekitar, jadi udahlah nggak usah ngurusin gitu ya. Karena kan sebenarnya untuk pengurusan yang pertama pasti gratis. Harus gratis. Sudah dipastikan Sudah kecuali tadi yang reguler Ya, skala besar ya, yang omsetnya udah 500 juta ya. Oke. Terus juga prosesnya cepat tadi ya, cuma 2 minggu untuk yang self declare dan udah ketika udah dapat stempel halal, testimoninya itu tadi produksi meningkat, permintaan meningkat, pemasukan alhamdulillah juga ikut meningkat gitu ya. Dan ini kan berlakunya selamanya. Oh, dia tidak ada pembaruan lagi Pak ya? Kalau dulu ya 5 tahun berlakunya. Dulu sebelum di undang-undang keluar itu 5 tahun diperpanjang. Ya. Diperpanjang. Kalau yang ini enggak. Yang ini selamanya selama satu tidak ada perubahan menu. Oh. Tidak ada perubahan bahan, tidak ada perubahan nama. Tetap. Baik. Cuman apakah ada ini Pak? Apakah ada mungkin supervisi atau pengawasan yang berkala gitu ya? Ya. Kalau dari internal itu tadi ada Penyelia ya. itu internal. Tapi kalau dari eksternal ada dari petugas nanti. Dia rutin akan turun bisa setiap semester atau setiap tahun. Oh, baik. Memang dia sudah ya namanya juga dia pemikiran jelek gitu ya. Ya. Udahlah, karena udah selamanya ya udah ganti-ganti suka-suka gitu kan. Tapi kan ini tetap ada pengawasan. Tetap ada pengawasan itu. Baik. Bahkan kapan hari kami tahun yang lalu kalau nggak salah itu serentak pengawasan, kita turun ke pasar-pasar. Oh, Pasar-pasar. Tapi kita mencari produk-produk yang sudah bersertifikasi, tetapi dia belum melabelkan. Kan ada, dia sudah punya nih, udah punya sertifikasi, tapi dia nggak pasang label gitu. Ada beberapa itu gitu. Karena faktor mungkin merasa nggak penting atau merasa tidak aman segala macam. Nah, kita akan mengingatkan. Berarti tidak hanya mengurus sertifikasinya aja, tapi melabelkan itu juga. Ya, kewajiban. Jadi kewajiban mereka yang sudah dapat sertifikat halal adalah satu, tetap menjaga kehalalan produknya, proses segala macam itu. Yang kedua, melabelkan hal itu. Karena label hal tersebut di sana label hal itu pasti dia akan berdampingan dengan nama produknya. Betul. Nama produk tersebut tidak boleh nama produk yang bernuansa tidak halal, tidak boleh. Misalnya sambal setan. Iya. Atau bakso iblis. Ya. Nah, itu nggak boleh. Itu juga masuk dalam kategori kesalahan halal itu. Juga ya. Ternyata nama itu juga sama ya Pak ya. Iya, nama itu kan dalam konsep agama kan nama itu doa. Betul. Ketika kita membuat nama yang jelek, doa kita jelek. Gitu. Karena kan itu jadi mungkin sampai sekarang ya menjadi salah satu istilahnya apa ya, hook atau supaya viral gitu Pak ya. Justru itu jadi temuan, malah nggak boleh. Jadi kalau ada namanya, makanya kan dalam pengajuan halal itu ada nama produknya. Nah, yang disebut ini balik lagi Pak, yang disebut nama ini apakah merek? Mungkin kan kalau Lula Bakery kan mungkin ada beberapa produk gitu ya, mungkin ada bolen A, B, C gitu ya. Nah, yang disebut nama ini apakah nama produknya atau secara brand besarnya? Nama produknya. Nama produknya ya berarti ya Pak. Oh, produknya. Berarti meskipun anggaplah nama bakery-nya Lula Bakery, tapi nama produknya mungkin bolen setan, itu tetap nggak bisa ya? Karena kan diajukan di Sandi. Dalam pengajuan kan nama-namanya udah semua. Baik. Per item itu kayak ada berapa bahan berapa produk penyambung Lula Bakery ini. Nanti misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu masing-masing kan ada ketentuannya, ada bahan-bahannya segala macam, termasuk namanya. Baik. Berarti ya sertifikat halal itu menempelnya ke produk masing-masing. Masing-masing itu. Baik. Nah, ini kalau dari Lula Bakery sendiri Teh, udah berapa banyak produk nih Teh yang
sudah bersertifikat sampai dengan sekarang? Sejauh ini 4, 4 ya? ada 4 ya. Mhm. Karena memang dulu saya konsennya ke bolen ya, Bolen, ya ke betul. bolen aja, jadi cuman dibedain varian aja. Dari rasanya? Kayak bolen pisang coklat, pisang keju, pisang coklat keju sama pisang blueberry. Sembilan. Ya, tapi sekarang ada juga, beberapa produk seperti kue bolu, tapi saya belum mengajukan, iya, insyaallah ke depannya. Baik. Itu kan sudah pernah mengajukan ya, maksudnya udah Iya. pernah, jadi udah tahulah tahap-tahap. Iya. Kemarin ini kayak roti roti Bosini, Iya. dia ngajukan kan sampai 20 Item. item. Oh. Ini juga pengetahuan juga sih bagi Iya. saya ya. Jadi halal itu udah lebih detail lagi gitu, Pak. Bukan hanya merek aja ya. Bukan. Baik. Banyak item itu yang kadang-kadang di luar nalar kita. Ya mohon maaf, kayak di SPPG. SPPG itu, kalau SPPG itu salah satu item yang jarang kita kontrol adalah pemisahan antara tempat cuci. Oh ya. Tempat cuci antara apa namanya, barang ataupun kan karyawan bawa bawa makanan dari rumah nih. Nah itu nggak boleh dia satu cucian dengan yang yang untuk MBG-nya itu ya. MBG-nya. Itu menjadi temuan. Oh. Sampai sejauh itu ya. Termasuk yang kedua, nyucinya nggak boleh nyuci dengan air yang diam, menggenang, nggak boleh. Harus air yang mengalir pada saat bilasnya itu. Karena nggak dengan suci tadi. Di sanalah konsep baik di sana muncul. Baik. Itu juga berarti dari Lula Bakery nih Teh. Berarti kan itu ya tadi sempat disebutkan, berarti kan terpisah gitu ya antara dengan Jelas. apa namanya barang-barang yang untuk pribadi gitu ya. Baik, soalnya kan kalau sepengetahuan saya gitu ya, yang biasanya kan kalau untuk pengusaha yang dipisah itu pemasukan aja nih Pak. Ya kan rekening aja nih biasanya nih. Rekening usaha sendiri, rekening ternyata kalau untuk dapat sertifikasi halal ini juga sampai dengan peralatan ini juga terpisah. Kemarin ini kan abon ayam yang di abon ayam Bu Rena ini yang depan kantor itu ngajukan sertifikasi halal. Dan memang dia pemasok untuk SPG dan dia diminta sertifikasi halal dan dia dapat ayamnya juga dari tukang potong rumah potong tugas yang bersertifikasi halal dan tempatnya sudah terpisah, artinya semua unsur terpenuhi, makanya dapat sertifikasi halal. Oke. Berarti memang itu tadi semakin meyakinkan lagi nih Pak ya. Jadi ketika memang produk itu sudah memiliki sertifikat halal, berarti kan sudah bisa dipastikan dari tadi bersih, sehat, dan juga halal itu yang baik itu tadi ya. Oke, baik. Kalau saya katakan unsur negara menjamin kok. Apa kita lakukan begitu sebenarnya. Apalagi kan sekarang tadi yang disebutkan udah ada website untuk mengecek gitu ya. Udah tinggal scan aja. Betul. Nah, ini mungkin sedikit gitu ya, mungkin dari Teh Gladi dulu, mungkin pesan buat UMKM nih yang mungkin masih punya pemikiran kayak saya tadi loh, kayak udahlah ngapain sih sertifikat halal, nggak penting-penting banget kayaknya. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih pelaku usaha, kira-kira ayo deh sertifikasi halal itu apa tuh kira-kira, ada nggak pesannya? Ya pokoknya untuk teman-teman ngapain, nggak usah mikir banyak-banyak lama-lama ya. Ayo cepet gaskeun, pokoknya segera daftarkan produk UMKM kalian ya untuk sertifikasi halal, karena semakin cepat sertifikasi halal berarti produk juga bakal semakin legit ya, omset juga semakin melejit. Asik. Produknya semakin legit, omsetnya semakin melejit ya. Itu keren juga tuh kalimatnya tuh. Begitu ya. Mungkin kalau dari Pak Hasmo nih Pak, pesan-pesan buat teman-teman nih pengusaha-pengusaha yang kayaknya masih ragu-ragu buat. Ya, kami dari Kementerian Agama, instansi yang dalam hal ini bergerak di bidang sertifikasi halal, memang mengharapkan bagaimana seluruh UMKM yang ada biar sama-sama kita bersegera dalam hal pensertifikasian, karena mumpung ini kita masih ada program 1 juta gratis untuk sertifikasi halal. Karena ini program ini kan tidak terus menerus, bisa jadi
pada saatnya nanti tidak lagi Ketika sudah habis gratis, mungkin ya Pak ya kuotanya ya. bisa berbayar. Benar. Karena terus terang ini kan subsidi sebenarnya, Oh, bukan gratis, subsidi. baik. Karena sebenarnya dari pihak ini, dari pihak setiap sertifikat yang dikeluarkan, Gitu. negara yang gratis ini ya, negara membayar pada pihak pendamping 150.000. Oh, Itu. Kalau nanti sudah berbayar, ya belajar lagi sudah. dia akan terbebani ke pengusahanya. Usaha Ya, Pak, ya. itu sama dengan reguler ya nanti. Betul. Ini kan di awal dan kita kan juga ini bagaimana semua merasakan kebermanfaatan dari aplikasi ini dengan pendapatan semakin banyak, kemudian omset semakin meningkat, kesejahteraan pun semakin bertambah. Betul. Baik. Oke, itu tadi ya, mungkin manfaatnya tidak hanya, tidak hanya dari omset yang melejit tadi ya, Pak, ya. Iya. Mungkin kalau dari kita mungkin dari muslim gitu ya, dari Iya. agama Islam kan, eee, penghasilan atau, pemasukan yang kita dapat dengan cara yang halal gitu ya, dengan produk yang kita jual itu halal kan kembali juga ke kita gitu ya, berkahnya ke kita juga. Baik, nah itu, buat, teman-teman gitu ya, buat rekan-rekan yang mungkin sekarang lagi nonton videonya yang sebenarnya ada niat gitu ya untuk, mengajukan sertifikat halal tapi agak sedikit mager atau sedikit, mulai malas-malasan. Nah, yang tadi udah dibuka nih dari pelaku UMKM-nya sendiri yang menyebutkan gitu ya, yang udah menjelaskan testimoni di mana omsetnya jadi melejit dan juga dari pihak Kemenak gitu ya, sudah memberikan, arahan bahwa mungkin program gratis ini nanti bisa akan, jadi nggak gratis lagi gitu ya, mumpung ini ada kesempatan dan nanti yang tadi disebutkan sampai dengan 17 Oktober ya, Pak, Iya. ya. Itu semua produk yang dimasarkan wajib memiliki sertifikat halal, jadi pilihannya nanti tinggal 2 nih, apakah produknya halal atau tidak halal. Nah, harapannya kan, produknya bisa mendapatkan stempel atau label halal itu sendiri. Baik, eee eee, yang pertama terima kasih ke Teh Lady gitu ya atas waktunya dan Pak Asmuni. Iya. Ini nggak kerasa Pak, ini sudah kurang lebih 40 menit kalau nggak salah, ini kita ngobrol ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya gitu ya, masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin nanti lain waktu, lain kesempatan Siap. ada, ada waktu kembali, kita ketemu kembali, kita mungkin akan mengupas lebih detail lagi gitu ya. Mungkin nanti Teh Lady sendirian yang duduk di sini atau mungkin nanti Pak Asmuni sendirian yang duduk di sini gitu ya. Kita mungkin kupas lebih lebih detail lagi. Eee, Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Ini menambah banyak wawasan gitu ya, terutama untuk kami dari KPPN juga yang, selama ini punya program untuk pemberdayaan UMKM. Nah, ini mungkin nanti jadi salah satu, alasan kita gitu ya untuk, kembali mendorong UMKM tidak hanya, eee, membuat produk, yang cukup bagus, tapi juga harus memiliki sertifikat halal. Oke, mungkin cukup sekian, Pak Asmuni, Teh Lady, sekali lagi terima kasih kami ucapkan, semoga Teh Lady usahanya semakin besar, semakin, banyak, mungkin semakin banyak nanti varian-varian produknya yang lain gitu ya. Sekarang udah masuk ke Bolu nih gitu ya. Mungkin Teh Lady boleh promosi sedikit tentang Lula Bakery, apa aja produknya, terus Iya. bisa ditemui di mana atau cara pesannya gimana mungkin? Silakan kalau mau promosi. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat ya untuk membeli Lula Bakery, jadi kami itu spesialnya adalah menjual bolen ya. Bisa ditemui, di tokonya nggak apa-apa? Boleh. Di tokonya di Mawar Sari ya. Mawar Kalau Sari. misalnya, offline-nya, kami ada setiap hari di sana Riji di Mawar Sari. Langsung kalau misalnya menghubungi langsung bisa. Di kami itu ada Instagram juga Instagram. ya, Instagram-nya Lula Bakery Bali I. Jadi I-nya 2 ya. Oh, I-nya 2 ya? Iya, karena yang dulu ke-hack. Oh, jadi sempat ada. Terus Sempat aktif, tapi off karena ke-hack Baik. gitu ya. Iya, bisa menghubungi itu. Instagram ya. Iya. Jadi ada 2, kalau mau yang setiap hari ready di Mawarsari, Iya. terus kalau mau mungkin pesanan untuk, acara kantor, acara nikahan, atau acara yang lain bisa lewat DM Instagram ya. Nah, iya. Oke, mungkin kalau dari Pak Asmuni mungkin sedikit Pak, kalau misalkan teman-teman nih mau ngurus sertifikat halal, kira-kira dari mana dulu nih kita awalnya nih?
bisa kemana dulu nih kira-kira? Kalau mau ngurus sertifikasi halal, langsung aja datang ke Kementerian Kemana Agama ya? untuk bisa dapat pendampingan. Baik, berarti Karena pendampingan itu sangat dipentingkan, baik. sebab pendampingan itu membuat kita menjadi aman dalam proses sekaligus lancar dalam hasil untuk sertifikasi halal. Halal. Baik, berarti nanti tinggal datang aja nih Pak ya Ya. ke kantor Kementerian Agama, tinggal bilang, "Pak, Bu, saya mau urus sertifikat halal," gitu ya. Pasti langsung didampingi. Dan untuk sampai saat ini gratis Pak ya Gratis. biayanya ya? Gratis, nggak ada. Baik. Itu, teman-teman terkait dengan, podcast kita hari ini gitu ya, terkait dengan sertifikasi halal, sertifikat halal untuk UMKM, terutama di kawasan Karangasem dan sekitarnya. Eee, Cukup sekian, nanti kita lanjut lagi di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa selanjutnya di podcast Cempaka 154. Dadah, see you. Boleh dadah, Pak.